Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang di kelas 8, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat pada kali ini. Mudah-mudahan anak ibu tetap semangat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran materi kita kali ini nanti mudah anak ibu pahami. Baik anak ibu, materi kita yang pertama di semester 1 kelas 8 itu adalah tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Nah, jadi anak ibu, nanti kita akan melihat bagaimana satu persatu negara di Asia Tenggara itu kondisi geografisnya, bentang alamnya, iklim, cuacanya. Nah, seperti yang ibu lihat ini adalah salah satu bentang alam yang paling indah, ya, salah satu yang paling indah di Indonesia. Ini tepatnya adalah di Kepulauan Raja Ampat di Papua, ya, nak, ya. Luar biasa indahnya, ini adalah bagian dari negara kita. Nah, karena kita tahu Indonesia adalah bagian dari negara-negara di ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu hanya dua saja, ya, masih dua saja, yaitu tentang menjelaskan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Jadi bagaimana kondisi geografisnya, kemudian apa yang menjadi karakteristik dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi karakteristik ini artinya apa yang unik, ya, apa yang unik atau suatu yang khas dari negara itu dan tidak ditemukan di negara lain di wilayah ASEAN. Ya, nanti misalnya Indonesia ada Borobudur, nah di negara ASEAN lain tidak ada Borobudur. Mungkin ada di Kamboja ada Angkor Wat, tapi mungkin di Vietnam nggak ada. Di Vietnam ada Halong, pemandangan yang indah. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik itu adalah sesuatu yang berbeda dari negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. Baik anak ibu mohon konsentrasinya agar kita dapat memahami tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kondisi geografis negara ASEAN dan juga karakteristik negara ASEAN. Coba anak ibu lihat, ini adalah peta tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, jadi Asia itu luas ya nak, ya, benua Asia luas. Ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan juga ada Asia Tenggara. Nah, negara kita, negara yang paling kita cintai, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada di kawasan wilayah Asia Tenggara. Jadi Indonesia termasuk memiliki wilayah paling luas, ya, paling besar, dan jumlah penduduk paling banyak di wilayah Asia Tenggara. Anak ibu lihat peta ini, ibu dapat sampaikan. Dari peta ini anak ibu lihat ada negara Thailand, Indonesia, Vietnam, Indonesia itu merupakan bagian dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ibu tegaskan bahwa Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN, ya, di dalam ASEAN. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu membentuk kelompok yang bernama ASEAN yang dengan latar belakang dan ada tujuannya. Jadi inilah nak peta Asia, peta negara-negara Asia Tenggara. Ini anak ibu, ada yang disebut dengan Deklarasi Bangkok 6 Agustus 1967 yang dicetuskan oleh 5 negara. Jadi menteri-menteri luar negeri dari berbagai negara di Asia Tenggara pada tanggal 18 Agustus 1969 di Bangkok, Thailand, membentuk organisasi regional yang bernama ASEAN. Nah, tokoh-tokoh itu ada yang dari Malaysia, Tun Abdul Razak, ada yang dari Thailand, Tanat Koman, ada yang dari Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, dan juga ada dari Filipina, Narsico Ramos, sedangkan dari Indonesia diwakili oleh Pak Adam Malik. Nah, mereka berlima inilah membentuk, yang mempelopori terbentuknya organisasi ASEAN di wilayah Asia Tenggara. Nah, kenapa sampai terbentuk ASEAN? Kenapa mereka membentuk negara ASEAN? Nah, ada yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama katanya persamaan nasib. Negara-negara Asia Tenggara secara umum, ya, kecuali Thailand itu dijajah oleh bangsa Barat. Ya, negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara itu secara umum kecuali Thailand itu dijajah oleh bangsa Barat. Nah, negara-negara yang terjajah itu memiliki persamaan nasib, ya. Orang-orang dijajah itu orang-orang yang teraniaya. Nah, jadi karena sama-sama teraniaya, maka kita membentuk suatu kekuatan untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Kemudian masih berkembang. Secara umum negara ASEAN berkembang kecuali Singapura. Sekarang ya nak, pada saat dibentuk negara ASEAN,
belum ada yang negara maju. Kalau sekarang Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Kemudian persamaan geografis tempatnya kita berdiri di Asia Tenggara, iklimnya sama, ya karena kemudian curah hujannya juga sama, tiupan anginnya juga sama, cuacanya sama, itu yang masuk dengan geografis. Kemudian memiliki wawasan yang sama terhadap penjajah, artinya seluruh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu menentang penjajahan. Kemudian setelah kita tahu latar belakang pendirian ASEAN, sekarang kita lihat apa yang menjadi tujuan berdirinya ASEAN. Nah, yang pertama katanya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini sama-sama bekerja untuk meningkatkan ekonomi di negara masing-masing. Kemudian juga perdamaian dan stabilitas regional, ya, dengan saling menghormati keadilan, tata tertib. Jadi sesama negara Asia Tenggara itu dilarang berkonflik, ya, nggak boleh konflik karena kita bekerja sama-sama memajukan wilayah kita. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, dalam ekonomi, administrasi, budaya, teknik, ilmu pengetahuan. Nah, jadi dikembangkanlah itu untuk kepentingan sesama negara ASEAN. Kemudian memberikan bantuan berupa fasilitas latihan, ya, penelitian, dan juga sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Jadi ada pertukaran pelajar juga, ya, ada pertukaran pelajar antara negara-negara ASEAN, ya, ada penelitian bersama. Nah, untuk kepentingan negara-negara di ASEAN. Juga bekerja sama memanfaatkan pertanian. Nah, itu dia, pertanian seperti di Filipina ada penelitian tentang padi namanya IRI, ya, penelitian padi dari ASEAN. Jadi bagaimana bisa agar padi itu menjadi bibit unggul, hasilnya banyak, ada penelitiannya di negara Filipina. Itu adalah bagian dari ASEAN, ya, bagian bentukan dari ASEAN atau negara-negara di ASEAN. Itulah tadi anak ibu latar belakang dan tujuan berdirinya ASEAN serta pelopor negara negara-negara yang mempelopori berdirinya negara ASEAN. Kita akan masuk ke satu-satu negara di ASEAN. Nah, anak ibu tahu bahwa negara-negara di ASEAN itu apa saja, ya? Siapa saja yang menjadi negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian siapa saja yang sudah masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, jadi ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, sedangkan negara Asia Tenggara itu ada 11. Yang 11 itu yang terakhir yang belum masuk adalah Timor Leste. Tapi sekarang Timor Leste sedang proses masuk menjadi negara anggota ASEAN. Nah, anak ibu lihat, negara anggota ASEAN itu ada 10, ya. Nah, menyusul satu negara di Asia Tenggara itu ada 11. Yang masuk ASEAN 10. Yang satu yang masih menyusul itu adalah Timor Leste. Inilah sekarang negara-negara di Asia Tenggara. Anak ibu bisa lihat ada negara kita, Malaysia, Singapura, Filipina, ada Brunei Darussalam, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Inilah negara-negara di Asia Tenggara. Insya Allah nanti kita akan bahas satu-satu kondisi geografis, ya, atau keunikan-keunikan dari negara-negara ini. Nah, untuk kali ini ibu akan kasih contoh 2 negara ASEAN. Nah, yang pertama Singapura. Anak ibu pasti tahu negara Singapura itu dekat sekali dengan negara kita, ya, dan merupakan negara termaju di Asia Tenggara. Ini adalah karakteristik negaranya, yaitu ada patung singa atau yang biasa disebut Merlion, ya. Nah, jadi Merlion ini adalah salah satu lambang khas, ya, negara Singapura dan merupakan ikon atau pengenal dari negara Singapura. Nah, Singapura ini tidak luas, ya, wilayah Singapura daratnya itu tidak luas, ya, luasnya katanya hanya 685 km. Nah, lebih luas kota Medan, ya, karena dengan berbatasan utara Johor, timur Selat Karimata Indonesia, barat Selat Malaka, dan sebelah selatan Selat Singapura. Jadi inilah batasnya. Kemudian anak ibu bisa lihat letaknya dan juga luasnya, kemudian juga letak geografi. Kemudian bentang alamnya katanya wilayah baratnya perbukitan dan lembah, ya, dengan perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah. Jadi hanya ada satu bukit, tidak ada gunung di Singapura, yang ada hanya bukit. Kemudian wilayah timurnya dataran rendah dan rawa-rawa. Iklimnya sama dengan kita, tropis, suhunya tinggi dan
banyak hujan. Nah, jadi itulah nak wilayah Singapura. Ini adalah Bukit Timah. Salah satu-satunya hutan yang ada di Singapura inilah Bukit Timah. Jadi Bukit Timah itu berupa hutan yang sangat dijaga oleh orang Singapura atau negara Singapura, karena hutan di Singapura hanya ini saja. Wilayahnya tidak luas karena memang negara Singapura pun wilayahnya tidak luas, ya. Nah, kemudian yang kedua ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, ya. Brunei Darussalam ini merupakan negara pecahan dari Malaysia. Ini juga bekas jajahan Inggris, ya. Brunei Darussalam ini pendapatan utamanya dari minyak. Jadi minyak dan gas alam di Brunei Darussalam luar biasa banyak. Kita lihat dulu letak dan luasnya. Katanya luasnya lebih kurang 5.765 km, ya. Nah, kemudian batas-batas lautnya ada Laut Cina Selatan di utara, kemudian ada di selatan timur dengan di sebelah barat itu dengan Malaysia, ya. Nah, kemudian wilayahnya merupakan dataran rendah dan rawa, sedangkan di sebelah timur didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi. Sama lah iklimnya dengan negara kita, dengan Singapura, ya, panas, kemudian dia suhunya sangat banyak curah hujan. Unik yang ada di Brunei Darussalam itu adalah Istana Nurul Iman. Ini adalah salah satu istana tercantik, terindah di dunia, ya nak, ya. Disinilah Sultan Brunei atau Raja Brunei menjalankan tugas-tugasnya. Jadi Istana Nurul Iman ini salah satu ikon atau karakteristik dari negara di Brunei Darussalam. Nah, baik anak ibu, itulah tadi kondisi geografis dan juga karakteristik atau hal-hal unik yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Hari ini ibu hanya membahas 2 negara saja. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan negara-negara yang lain. Ibu harapkan 2 negara ini anak ibu sudah paham bagaimana kondisi geografisnya dan bagaimana dan apa yang menjadi karakteristik dari negara-negara tersebut. Nah, baik anak ibu, minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi pembelajaran kita masih seputar negara-negara di Asia Tenggara. Ibu harapkan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tadi dapat dicapai sehingga anak-anak ibu mudah memahami materi kali ini dengan mudah. Baik anakku, sampai di sini saja. Ibu sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.